Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab baru mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan, yaitu bangun kabinet di Orde Lama, pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, dan monotafsir terhadap Pancasila oleh Orde Baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia apalagi tidak didukung oleh rakyat Indonesia. Nah, dalam menjalankan sistem politik ini, suatu negara diperlukan struktur politik atau lembaga negara yang dapat menjunjung jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara kelompok-kelompok yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, apa sih suprastruktur ini? Nah, suprastruktur sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Sedangkan infrastruktur yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Di sini ada kekuatan infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Yang kedua ada kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Yang ketiga ada kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Yang terakhir ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, di sini ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 8 lembaga negara yang merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Nah, mari kita simak saja penjelasan dari ke-8 lembaga negara tersebut secara garis besarnya berdasarkan Undang-Undang Dasar, tugas dan wewenangnya dari lembaga negara yang pertama di sini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, di sini anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Yang ketiga ada MPR. Nah, MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tinggi negara. Di sini ada tugas dan wewenang MPR. MPR di sini berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang terakhir, MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kalian bisa dilihat saja di buku Undang-Undang Dasar tentang isi-isinya ini. Kita lanjut ya, yang kedua yaitu presiden. Nah, di sini presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Nah, syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya. Yang keenam, mengatakan dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Agung. Lalu ada memberi abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu ada selanjutnya, nanti kalian bisa lihat saja ya di buku paketnya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini yang pertama, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Yang kedua, fungsi dari DPR di sini adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang ketiga, ada hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang terakhir, ada hak anggota DPR yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usulan atau pendapat dalam hak imunitas. Nah, di sini ini adalah gedung DPR. Yang keempat ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang selanjutnya ada hak pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, ini gedung Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kelima ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung ini membawahi peradilan di Indonesia, dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Dan yang keenam ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan
oleh MA, 3 orang diajukan DPR, dan 3 orang diajukan Presiden. Ini gedung Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial atau KY. KY yaitu lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Nah, KY di sini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Nah, ini gedung Komisi Yudisial. Yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan dari MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil dari provinsi. Yang ketiga, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Nah, itulah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Demikian pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.